Sekarang kita masuk di unit 5 Procurement of External Service, jadi pengadaan jasa. Setelah sebelumnya kita membahas pengadaan barang ya. Di dalam pengadaan barang, setidaknya ada dua jenis ya yang kemarin kita pelajari. Pertama, pengadaan untuk stok material ya. Yang kedua, pengadaan untuk consumable material. Jadi untuk barang yang kemudian nanti masuk sebagai persediaan ya. Kemudian yang kedua, barang untuk konsumsi ya, atau barang habis pakai. Nah, di unit ini kita akan membahas tentang pengadaan jasa. Ya, makanya kita sering mengenal ya istilah dari bagian pengadaan itu. Ada bagian pengadaan barang dan jasa gitu ya. Karena ya, pengadaan bukan hanya barang, tapi juga jasa atau service ya. Nah, dua jenis pengadaan tadi itu di SAP juga diakomodir ya. Nah, yang pertama kita mempelajari yang disebut dengan Service Master Record and Condition. Nah, ini cara umum ya, mirip dengan material Master Record ya. Cuma memang secara transaksi beda ya. Jadi kalau T-code-nya juga beda ya. Untuk menampilkan Service Master Record ya. Tapi secara konsep umum mirip ya dengan material Master Record. Nah, sebelum kita membahas Service Master Record ya, kita review kembali ya proses dari pengadaan, khususnya di sini terkait jasa ya. Nah, sama jasa juga secara umum konsepnya sama ya, sama dengan pengadaan barang ya. Bahkan pengadaan barang dan jasa juga bisa berjalan bersamaan. Yang pertama adalah determination of requirement ya. Jadi dimulai dengan adanya kebutuhan jasa ya. Nah, requirement ini bisa jadi di-trigger dari user department ya. Misalnya bagian-bagian yang ada di dalam perusahaan ya. Misalnya dari perusahaan atau dari bagian logistik misalnya ada kebutuhan untuk melakukan perbaikan gudang misalnya. Atau bisa juga dari modul yang lain ya. Modul yang lain di sini contohnya dari PM. PM ini modul lain di SAP, Plant Maintenance ya. Misalnya ada kebutuhan jasa untuk memperbaiki mesin. Atau juga dari modul yang lain namanya PS ya, Project System. Jadi ada modul ya yang terkait dengan proyek namanya PS ya. Proyek sistem ya. Nah, ketika sudah ada requirement ya, selanjutnya didefinisikan, dijelaskan ya spesifikasi dari jasanya. Jadi ditentukan spesifikasi ya jasanya ya lebih detail ya. Kalau misalnya pengecatan misalnya pengecatannya berapa ya, berapa luasnya berapa gitu kan yang akan dicat, atau misalnya kalau perbaikan mesin scope-nya, lingkupnya ya. Ini seperti scope ya, atau lingkup dari pekerjaan lah ya yang akan dikerjakan. Kemudian source determination ya, ketika vendornya atau ya yang untuk pemenuhan requirement tadi belum ada ya, maka kita bisa melakukan source determination ya, melakukan bidding ya, dengan mengundang vendor untuk submit quotation ya, yang disebut dengan request for quotation. Jadi undangan untuk para vendor mengirimkan penawaran ya. Nah, ini juga mirip dengan yang sudah dijelaskan di pengadaan material ya. Request for quotation ya, sama kemudian nanti quotation yang masuk ya, bisa dikomparasikan, kemudian nanti dianalisis ya, mana misalnya yang paling menguntungkan, dilihat dari aspek harga misalnya. Kemudian sudah itu vendor selection ya. Nah, kalau sudah ada source-nya atau sudah ada vendornya atau sudah sourcing ya, di sini selesai.
Nah, kita lakukan PO ya, purchase order. Setelah purchase order ya, prosesnya bisa kita monitoring ya, PO monitoring ya. Apakah misalnya PO-nya masih sesuai dengan jadwal, atau misalnya ada perubahan atau progresnya seperti apa, atau udah sampai di mana PO-nya gitu ya. Nah, kemudian ketika sudah PO-nya sudah berjalan ya, kemudian jasa atau proses servisnya sudah mulai berjalan ya, kita sudah bisa entry input ke dalam service entry ya. Service entry ya. Nah, kalau sudah selesai ada service acceptance ya. Jadi service entry sama service acceptance ini bisa dual check ya. Jadi antara service entry ini kan orang yang memeriksa ya, yang ini kan memberikan laporan ya, bahwa pekerjaan sudah selesai gitu kan ya. Nah, kemudian service acceptance ini dia akan mengecek pekerjaan ya. Maka memang benar sudah selesai atau memang ada yang perlu diperbaiki. Nah, kalau sudah selesai service acceptance, ya kita masuk di invoice verification. Jadi ada tagihan ya. Ada tagihan terkait pekerjaan yang sudah dikerjakan ya. Nah, dilanjutkan ke bagian accounting untuk melakukan outgoing payment ya, pembayaran kepada vendor. Nah, kurang lebih seperti ini siklus dari pengadaan external service ya, jasa ya, jasa eksternal. Baik, itu mungkin ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan dulu terkait proses of external service procurement.